Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Nah, hari ini sesuai dengan janji aku akan share resep martabak manis atau terang bulan, tapi ini no telur dan no ragi. Jadi kalau sebelumnya aku juga pernah berbagi resep martabak manis, tapi itu pakai ragi dan telur. Nah, kalau ini coba kalian perhatikan, teksturnya itu cenderung kenyal ya, beda kalau kita pakai ragi. Jadi ini kenyal tapi tetap enak, manis dan lembut. Nah, teman-teman, tanpa lama-lama langsung aja kita ke resepnya. Oke, yang pertama ini ada tepung terigu sebanyak 200 gram, kemudian ada gula pasir sebanyak 3 sendok makan, lalu ada ini baking powder, atau kalau nggak ada pakai soda kue aja ya, dikit aja, 1 sendok teh aja. Kemudian ada pasta pandan karena aku mau nanti rasanya rasa pandan. Lalu ini adalah vanili cair, kemudian kalau nggak ada pakai yang powder aja. Lalu tepung tapioka, kemudian ada margarin, lalu ada susu bubuk, kemudian ada air. Nah, nanti kalian lihat takaran lengkapnya, silahkan langsung klik kolom deskripsinya ya. Oke, langsung aja kita ke cara pembuatannya. Oke, pertama-tama siapkan wadah, kemudian masukkan tepung terigu, kemudian tepung tapioka, kemudian gula pasir, lalu ini susu bubuk, kemudian tambahkan sedikit vanila cair atau vanilla essence gitu ya. Jadi kalau nggak ada yang cair tuh pakai yang bubuk aja, supaya ini nanti hasilnya waktu dipanggang itu wangi banget dan jadinya nambah selera ya. Nah, kemudian ini tambahkan air sedikit demi sedikit, kemudian aku akan aduk. Jadi airnya dimasukkan nggak langsung semuanya, tapi sekitar setengah bagian airnya. Kemudian diaduk, kalau udah agak keras gitu atau nggak bisa diaduk lagi, baru ditambahkan airnya lagi. Nah, setelah itu ini aduk terus sampai benar-benar rata dan nggak ada yang menggerindil, jadi benar-benar udah kayak halus gitu ya cairannya. Nah, kemudian ini udah siap kita resting. Aku tutup pakai plastik wrap aja. Kalau kalian nggak ada, pakai tutup panci atau pakai serbet atau pakai plastik yang dikaretin juga boleh, mana yang kalian punya aja. Yang penting ini ditutup rapat dan ini harus diistirahatkan kurang lebih sekitar 30 menit. Kalau lebih juga nggak apa-apa karena ini nggak pakai ragi ya. Jadi beda kalau kita pakai ragi itu, kalau kita kelamaan mendiamkan nanti jadi adonannya kecut. Nah, kalau kita nggak pakai ragi kayak gini jadi lebih aman. Nah, ini sudah didiamkan sekitar 30 menitan. Kemudian kalau udah, ini aku akan buka plastiknya. Dan setelah ini kita bisa menambahkan bahan-bahan lain. Nah, setelah diaduk pelan aja 1 atau 2 kali, kemudian ini soda kuenya. Kalian tambahkan air aja, sedikit aja, mungkin hanya sekitar 5-10 ml aja untuk ngelarutin ya. Jadi jangan langsung bubuknya itu dimasukkan ke dalam adonan. Nah, kemudian ini kita campurkan ke dalamnya, lalu kita aduk dulu rata. Nah, kalau kira-kira udah rata, kemudian margarin yang tadi itu harus kalian cairkan dulu, kemudian biarkan sampai suhu ruang ya. Jadi ini bukan panas-panas dimasukin. Kemudian ini pasta pandan, aku pakai sekitar 1 sendok teh aja. Ini udah wanginya udah nyebar banget dan nanti kuenya itu sudah dominan banget rasa pandannya. Kemudian diaduk rata. Jika sudah benar-benar rata dalam proses pengadukan ini, kemudian pindahkan ke wadah yang ada kayak corongnya gitu ya, supaya nanti lebih mudah ketika menuang saat memanggangnya. Dan aku masukkan semuanya karena ini muat. Kalau kalian mau wadah yang lebih besar juga bisa, itu tergantung jumlah adonan kalian. Kemudian hentak-hentak 1-2 kali aja. Kemudian pastikan ini teflonnya udah panas. Kemudian apinya itu dikecilin ya. Jadi untuk teknik biar bersarang juga salah satunya itu adalah teflon yang sudah benar-benar panas. Kemudian apinya dikecilkan, baru adonannya dituang ke dalam teflon. Karena kalau nggak kayak gitu nanti kayak bantet gitu, nggak ada rongga-rongganya, nggak ada sarangnya. Jadi adonannya itu jadi kayak
nggak bagus, padahal sebenarnya teknik masaknya yang kurang bagus. Nah kalau dipanggang udah sampai mateng, kemudian langsung diangkat aja, karena ini nggak butuh proses lama ya. Kemudian kalian bisa kasih topping ini bebas, bisa kacang, bisa coklat, bisa keju, atau yang lainnya, pokoknya sesuai selera. Nah pas masih panas-panas kayak gini, kemudian olesi dengan sedikit margarin. Nah ini supaya nambah wanginya dan juga ada rasanya, jadi meresap margarin tuh beda ya. Kalau kalian suka banyak-banyak juga nggak apa-apa. Kemudian kalau udah kira-kira rata, nanti kan ini meleleh sendiri nih karena dalam keadaan panas. Nah kalian bisa perhatikan ini walaupun tanpa ragi dan tanpa telur, rongga-rongganya itu banyak banget dan ini bersarang banget. Kemudian ini aku kasih creamer kental manis. Ini kalau banyak itu jadi lebih manis ya, karena kan tadi adonan terang bulannya itu kan nggak terlalu manis karena cuma pakai 3 sendok makan. Kalau mau kasih aja agak banyak juga nggak apa-apa. Nah kemudian kalau ini aku kasih topping keju aja. Kalau kalian mau kacang coklat ya itu sesuai selera kita masing-masing. Untuk ukuran jumlahnya juga makin banyak toppingnya biasanya makin enak ya. Oke, ini kalau udah diparutin keju, ratain aja dulu. Kemudian nanti kalau udah rata baru kita bisa lipat. Saat melipat begini memang untuk adonan terang bulan yang tanpa telur dan tanpa ragi, karena dia itu teksturnya kenyal memang jadi kesannya agak kaku ya. Tapi sebenarnya menurutku enak-enak aja, karena dia nggak ada aroma ragi yang agak asam-asam gitu, karena kan ragi itu kan ada rasa asam-asamnya gitu ya, dan aromanya juga kerasa. Nah kalau ini kan enggak, jadi dominan banget tuh pasta pandannya wangi tapi teksturnya kenyal. Jadi ini kelihatannya memang keras ya, tapi ini enggak kaku kok, beneran ini kuenya kenyal. Kalau permukaannya ini memang aku bikinnya kering kayak gini, jadi meskipun pakai teflon ini sudah kayak punya abang-abang yang jualan gitu ya. Nah kemudian kalau udah dilipat, kemudian bisa diiris-iris, mau ngirisnya jadi 4, jadi 5 ya, sesuai selera aja. Nah ini dia terang bulan aku udah jadi. Ini no telur dan no ragi tapi tetap bersarang, dan ini lembut kenyal gitu teksturnya. Oke, kalian silahkan pilih mau resep yang pakai ragi atau enggak, dan aku ada resep yang pakai raginya ya, silahkan kalian klik link di atas. Oke teman-teman, demikian aja untuk resep terang bulan no telur dan no ragi untuk kali ini. Silahkan mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.